Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara kita tidak mengenal sosok Dracula? Pria tampan dengan jas hitam, suka meminum darah manusia. Dia cenderung tinggal di kastil gelap yang menyeramkan. Tahukah sahabat, jika selama ini kita telah dibohongi oleh film yang beredar, ternyata tidak begitu kebenarannya jika kita melihat sejarah Islam itu sendiri. Banyak hal yang harus kita ketahui sesuai pandangan sejarah Islam apa adanya, sebagaimana terjadi, tidak melebih-lebihkan atau bahkan mengaburkan dari fakta yang ada. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang Dracula, musuh besar Islam di Rumania. Sebelum lanjut, dukung channel ini agar terus mendakwahkan kisah Islami dengan cara like, subscribe, dan share jika dirasa bermanfaat. Bagi yang sudah, semoga menjadi amalan jariah yang terus mengalir. Sahabatku rahimakumullah, pada catatan sejarah, Rumania sempat terbenam oleh kenangan buruk diktator yang bernama Nicolae Ceausescu yang menyengsarakan rakyat Rumania. Namun siapa sangka, negara yang juga lekat dengan sosok Dracula sang penghisap darah ini juga menyimpan jejak Islam di dalamnya. Bahkan jejak Islam itu juga ada kaitannya dengan sang Dracula dengan kebengisannya. Adalah Vlad Tepes yang hidup pada tahun 1431 sampai 1476 yang kita kenal dengan nama Dracula. Dia terkenal karena kegigihannya dalam melawan Kesultanan Utsmania saat menguasai Rumania. Dracula sangat benci Islam, ditambah adik tirinya masuk Islam, agama yang telah dibawa Kesultanan Turki. Dracula juga dikenal sangat kejam. Dia memiliki cara menyiksa musuhnya dengan cara menusuk tiang dari dubur, kemudian menancapkan tiang tersebut. Metode kejam ini disebut menyula. Entah bagaimana ceritanya, Dracula menjadi inspirasi tokoh antagonis di tangan novelis Irlandia yang bernama Bram Stoker. Yang pasti sahabat, jejak Pangeran Dracula ini tertinggal di sebuah kastil di Transilvania yang kini menjadi sebuah kawasan wisata bersejarah, Bran Castle, dan selalu ramai pengunjung. Sampai sini kita sudah sadar jika selama ini tertipu dengan sosok asli Dracula. Jika kita lihat kebanyakan pada film-film tentang Dracula, selalu menampilkan sosok pria tampan yang dikelilingi wanita cantik dan doyan menghisap darah. Sangat kuat dan bisa berubah menjadi kelelawar dalam berburu mangsa di malam hari. Ternyata itu hanya sebatas fiksi dalam sebuah novel, dan selama ini juga kita menganggap Dracula hanya sebagai cerita karangan saja yang didramatisir untuk kepentingan komersil. Namun faktanya, sosok Dracula ini sebenarnya memang ada, tapi tidak sebagai wujud yang dikisahkan pada film-film Hollywood. Vlad Tepes III alias Dracula adalah putra dari pemimpin sebuah daerah bernama Wallachia yang bernama Vlad II. Julukan Dracula milik Vlad III sendiri berasal dari kata Draco Ae. Draco adalah nama klannya dan sebutan Ae adalah prefiks yang memiliki arti putra dari. Nama ini kemudian diserapkan menjadi Dracula. Diceritakan dalam film Hollywood yang berjudul Dracula Untold, di film tersebut sosok Mehmet II atau Muhammad Al-Fatih diwujudkan sangat bengis. Padahal menurut sejarah, justru Dracula yang kejamnya luar biasa. Wallachia dikuasai Kesultanan Turki Utsmani. Penaklukan Konstantinopel adalah pencapaian prestasi besar umat Islam di masa lampau. Percobaan kependudukan daerah ini sudah berlangsung berabad-abad sejak zaman Khalifah Muawiyah di tahun 44 Hijriah. Lalu pada masa Muhammad Al-Fatih, kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya di tahun sekitar 824 Hijriah. Penaklukan ini pun berdampak luas sampai menyentuh dataran Eropa, termasuk Wallachia yang ada di Rumania. Menurut catatan sejarah, Wallachia tidak pernah diserang, tapi antara kedua pemimpin, Vlad II dan Sultan Al-Fatih, sepakat dalam sebuah perjanjian. Tempat itu tetap masuk dalam kekuasaan Islam, dan Wallachia wajib memberikan jizyah atau semacam pajak. Perjanjian Vlad II dan Sultan Al-Fatih. Selain soal membayar pajak, Sultan Al-Fatih juga membuat sebuah kesepakatan agar daerah ini tidak mudah lepas atau memberontak, dengan cara meminta dua anak Vlad II
untuk dikirim ke Konstantinopel belajar tentang Islam. Kedua anak Vlad ini bernama Vlad III atau Dracula dan Radu Seleucus. Kedua pemuda itu akhirnya dikirim ke Konstantinopel dan jadi orang yang hebat. Radu akhirnya menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang. Vlad III atau Dracula masih tetap pada agama aslinya. Bahkan dia semakin membenci Islam dan Kesultanan Turki seperti yang didoktrinkan ayahnya sejak kecil. Rencana busuk Dracula. Dracula yang sangat benci Islam memiliki impian. Suatu ketika ia akan menjadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan balik menyerang Islam. Tidak ada yang menyangka jika cita-cita Dracula menemukan titik terang. Diceritakan jika Vlad II dikudeta dan mati demi mengisi kekosongan pemimpin, maka dikirimlah Vlad III atau Dracula untuk menggantikan posisi ayahnya. Sebelum hal tersebut terjadi, pasukan Turki Utsmani berpihak kepada Dracula hingga akhirnya berhasil menumpas pengkudeta dan Dracula pun menjabat. Kurang ajarnya bukan berterima kasih, Vlad III atau Dracula ini pun justru merencanakan strategi untuk menghancurkan balik umat Islam. Penghinaan Dracula menyebabkan kemarahan Sultan. Setelah Vlad III menjadi pemimpin di Wallachia, seperti yang sebelumnya, Sultan mengirim utusan untuk menagih jizyah atau pajak, tapi bukannya membayar. Dracula justru membunuh utusan ini dengan sangat kejam. Dia memaku kepala sang utusan karena dia tidak mau melepas sorbannya. Berita ini kemudian diketahui Sultan dan membuatnya khawatir. Kemudian Sultan mengutus 1000 orang untuk menyelesaikan masalah ini, tapi tidak disangka, semua utusannya justru bernasib tragis. Dracula yang sebelumnya belajar tentang militer Islam, menggunakan kemampuan tersebut untuk menumpas pasukan yang dikirim Sultan Muhammad Al-Fatih. Sadisnya, semuanya dibantai dengan cara ditusuk dengan kayu besar dari bagian belakang sampai tembus ke mulut. Karena kekejaman ini, Dracula mendapat sebutan The Impaler atau Sang Penyular. Strategi Sultan menaklukkan Dracula. Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih tidak percaya dengan kematian 1000 pasukannya merencanakan penyerangan sekali lagi untuk menumpas Dracula. Kemudian dikirimlah Radu, saudaranya dari Vlad III yang sudah muslim itu. Peperangan terjadi dan sangat menyulitkan, tapi Radu sangat memahami daerah kelahirannya tersebut. Sang panglima yang sudah muslim ini pun melakukan penyerangan ke benteng KTT Ponari, tempat Dracula bersembunyi. Tempat itu sangat tinggi dan menyulitkan Radu, tapi pada akhirnya penyerangan ini berhasil. Dracula melarikan diri ke Hungaria dan berlindung di kaki orang yang telah melakukan kudeta dan membunuh ayahnya. Akhirnya peperangan terjadi lagi dan kepala Dracula berhasil ditebas oleh pasukan Turki Utsmani pada suatu peperangan. Meskipun Dracula melakukan tindakan sadis dan tidak manusiawi, di negaranya Dracula sangat disanjung dan dipuji layaknya seorang pahlawan. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah sahabat, kisah sosok Dracula yang populer dengan menghisap darah manusia pada film-film Hollywood. Meski pada akhirnya Dracula menghisap darah manusia khususnya kaum muslimin dengan cara tidak meminumnya tapi dengan cara yang berbeda. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jangan lupa menonton kisah bermakna lainnya dari channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.